Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dipimpin oleh Roh yang saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dan Kisah Rasul 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon pimpinanmu, penyertaanmu Allah Roh Kudus, untuk kami boleh bersama-sama mencermati kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripadamu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos, dan salah satu artinya adalah penolong. Namun ternyata juga memiliki arti lain, yaitu juru selamat, pembela, penasehat, penghibur, penguat, penolong, sahabat, sekutu, dan teman dekat. Semua rujukan makna dan semua penyebutan tersebut memberikan satu pelajaran penting kepada kita bahwa Roh Kudus bukanlah sesuatu, sebuah benda, atau suatu pengaruh. Meskipun demikian, masih banyak orang Kristen yang menganggap Roh Kudus hanya sebagai suatu energi atau kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang mampu berkarya nyata dalam kehidupan orang percaya. Karya Roh Kudus kelihatannya memang begitu mistis, rahasia, dan tidak kelihatan. Tampaknya banyak orang percaya lebih sulit berhubungan dengan memakai Roh Kudus sebagai satu sebutan untuk Allah daripada Bapa dan Anak. Bapa dan Anak jauh lebih banyak memiliki perasaan manusia daripada Roh Kudus. Demikian beberapa pendapat. Namun demikian, kesulitan itu tidak boleh mengurangi atau menyangkali bahwa keberadaan Roh Kudus adalah sebagai satu pribadi yang nyata. Roh Kudus sebagai penolong berarti Dia adalah yang diutus oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Allah akan mengirimkan penolong yang lain. Berarti bahwa di samping Roh Kudus sudah ada pribadi lain yang berperan sebagai penolong, yaitu Bapa dan Yesus yang mengerjakan bagian lain bagi hidup manusia. Salah satu peran Roh Kudus adalah sebagai pribadi yang diberikan kepada manusia untuk memimpin di dalam kebenaran, memperlengkapi para murid di dalam mengerjakan setiap pelayanan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan para rasul, karya Roh Kudus begitu nyata, memimpin pergerakan pelayanan yang diutus untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil bagi para murid. Roh Kudus menunjukkan orang-orang dan sekaligus tempat yang tepat di dalam mengerjakan pelayanan. Kalau kita mencermati di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di sana berbicara bahwa Roh Kudus mengutus Barnabas dan Saulus
orang-orang yang ditentukan, dikhususkan untuk menjalankan pelayanan. Di ayat yang keempat menyebutkan pula bahwa Roh Kudus menyuruh mereka berdua ke Seleukia dan berlayar ke Siprus dan ke Salamis. Roh Kuduslah yang mengutus mereka, sebuah pengutusan yang tentu saja akan menjadi sebuah jaminan bahwa Roh Kudus juga menyertai. Pada bagian lain di Kisah Rasul 16 ayat 6 dan ke-7, Roh Kudus melarang mereka atau murid-murid yang saat itu juga akan mengadakan sebuah pelayanan. Roh Kudus melarang mereka memasuki daerah tertentu. Dan saat itu Paulus serta Silas yang sedang menjalankan pelayanan akan memasuki wilayah Asia. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka sehingga mereka mengubah arah melintasi tanah Frigia dan Galatia. Ketika mereka masuk wilayah Bitinia, Roh Kudus juga melarang mereka. Para pendengar, mungkin kita menjadi heran, ini sebuah pelayanan, tetapi mengapa mereka dilarang? Bukankah mereka harus pergi untuk melayani, untuk sesuatu yang mulia? Pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguasai ruang dan waktu. Cara kerja daripada Roh Kudus juga bersifat dinamis. Karena Rohnya hidup, bekerja dan bergerak memimpin. Kuasanya tidak terbatas. Roh Kudus menghalangi para murid untuk melakukan yang bukan atau yang belum dikehendaki untuk dilakukan. Tidak semua tempat menjadi tujuan untuk seseorang mengerjakan pelayanannya. Dan bisa jadi belum waktunya atau belum kairosnya Tuhan tempat tersebut menerima lawatan Allah. Banyak pendapat dari para ahli untuk hal ini. Namun kita melihat bahwa pergerakan para rasul dalam pelayanan, mereka selalu berdoa, mereka selalu meminta konfirmasi dari Tuhan agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun, memberi petunjuk dalam hal-hal yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh para rasul. Hidup kita tentunya ada dalam pemandangan dan pemahaman Allah yang sempurna. Sekali lagi, jangkauan pikiran manusia sangatlah terbatas. Apa yang dirancang dan diinginkan mungkin sifatnya sementara, sedangkan Allah memikirkan jauh melebihi dari apa yang sanggup dijangkau oleh pikiran manusia. Roh Kudus menuntun perjalanan seseorang, mengutus seseorang ke tempat tertentu, dan pastinya ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Atau mungkin ada tujuan yang harus lebih cepat untuk diraih dibandingkan dengan hal yang lain. Pekerjaan dan pelayanan gereja adalah milik Allah. Setiap pergerakannya seharusnya bukan hanya sekedar program yang dirancang oleh akal dan pikiran, tetapi merupakan pergerakan dari gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja memerlukan pimpinan dan petunjuk dari Roh Kudus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam kehidupan keseharian kita. Ada maksud baik dalam segala petunjuk dari Roh Kudus. Kadangkala kita menjadi marah saat Tuhan menghalangi jalan kita menuju ke suatu tempat. Sebuah pintu usaha bisnis sepertinya tertutup. Ketika seseorang melamar pekerjaan di sebuah tempat, ia ditolak. Atau seorang yang ikut tes di perguruan tinggi gagal. Dan segala bentuk-bentuk kegagalan yang lain. Secara manusia kita kecewa dan mulai protes dengan Tuhan. Mungkin kita mulai merasa tidak nyaman dengan peristiwa tersebut. Kemudian muncul segala sungutan, bahkan tuduhan kepada Allah bahwa Ia sedang mengerjakan sesuatu yang buruk atas hidup kita. Para pendengar, sebuah pertanyaan ketika hal itu terjadi. Apakah kita sudah berkomunikasi dengan Allah melalui Roh Kudus-Nya
apa yang menjadi maksud Allah di dalam kegagalan tersebut? Kalau Roh Kudus melarang, pasti ada maksud lain yang lebih baik. Dan sebaliknya, bila Roh Kudus memberi petunjuk untuk kita melakukan sesuatu, maka ketaatan untuk melakukan itu menjadi sangat penting. Melibatkan Roh Kudus dalam hidup keseharian kita adalah hal yang terpenting, sehingga kita memiliki hikmat untuk senantiasa diberikan tuntunan, petunjuk, dan tugas kita adalah mengikuti suaranya, meskipun mungkin kadang di luar jangkauan dan akal budi kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita sedang ada di dalam situasi yang kita sendiri tidak mengerti mengapa beberapa hal yang ingin kita raih sepertinya jauh. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau kembali meminta pimpinan dari Roh Kudus supaya Ia yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, biarlah pada saat ini Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami sepenuhnya. Tuntun kami kepada setiap hal yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau mengaruniakan hikmat-Mu di dalam kami menemukan jalan-jalan keluar. Tolong kami untuk senantiasa mencari tahu apa yang Roh Kudus kehendaki, dan kami pun boleh berjalan untuk mentaati pimpinan Roh Kudus. Hari ini kiranya Roh-Mu yang kudus akan memimpin dan menyertai hidup kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, dan anugerah serta kasih daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.